Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan senantiasa mengharap ridho ilahi Robi, terimalah salam takdim kami untuk seluruh umat di bumi pertiwi. Damailah hati kita, damailah jiwa kita, damailah bumi kita. Kepada saudara-saudaraku di seluruh penjuru Nusantara maupun di luar Nusantara, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan puisi kebangsaan dengan judul Nasihat Sang Guru, 7 Tahapan Perjuangan. Selamat menyimak dan menikmati. Semesta raya kembali melantunkan nasihat Sang Guru. Tole anakku, simaklah baik-baik pelajaran yang kuberikan kepadamu. Kali ini tentang 7 tahapan dalam mencapai kesempurnaan laku lampahmu. Sebagai kodrat alam yang berlaku atas segala sesuatu, juga sebagai pelajaran agar engkau tabah dan istiqomah dalam menjalankan perjuangan sucimu. Telah menjadi hukum dalam kehidupan, segala yang ada di dunia ini berjalan melalui tahapan demi tahapan. Sebagai sastra kehidupan yang tertulis dan terbabar sempurna dalam keagungan Tuhan, diibaratkan sebagai titik yang berkumpul menjadi garis, lalu menjadi huruf, kemudian menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf, dan akhirnya menjadi rangkaian kisah cerita yang penuh kesempurnaan. Titik adalah awal dari segala sesuatu. Ia seumpama sebutir benih yang ditanam di saat musim kemarau. Ketika musim hujan tiba, benih itu tumbuh dengan sangat subur dan menghijau. Inilah hikmah pertama untukmu. Apapun idealisme dan cita-cita perjuanganmu, awalilah dengan mengagungkan asma Tuhanmu serta mengharap keridhoannya selalu. Garis adalah kumpulan titik-titik yang menjadi satu. Ia seumpama benih yang mulai berkecambah dan mengawali kehidupan baru. Ketika itu terbentuk akar untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah, kayu maupun batu. Inilah hikmah kedua untukmu. Jika suatu perjuangan telah engkau mulai, teruslah maju dan meneraju segala halang rintang yang datang menghadangmu. Garis-garis yang berkumpul akan menjadi huruf yang bersuara. Ia seumpama benih yang mengeluarkan daun untuk pertama kalinya. Ketika itulah petani akan memandang sawah dan ladangnya dengan perasaan penuh sukaria. Inilah hikmah ketiga untukmu. Perjuangan yang engkau jalankan dengan penuh kesungguhan itu, meski sederhana, perlahan tapi pasti akan mulai menampilkan hasilnya. Huruf-huruf yang dihimpun menjadi satu akan menjadi kata yang bermakna. Ia seumpama tanaman yang mulai bercabang serta akarnya menerobos ke setiap sela. Ketika itulah petani akan semakin sibuk mengurus tanamannya, karena hama dan penyakit bisa menyerang dengan tiba-tiba. Inilah hikmah keempat untukmu. Pada saatnya nanti, perjuanganmu akan memerlukan totalitas konsentrasimu, karena angin dan badai pasti akan datang menerpamu. Kata demi kata yang disusun dengan seksama akan menjadi kalimat yang sempurna. Ia seumpama tanaman yang mulai mengeluarkan bunga, menampilkan keindahan putik dan benang sarinya, serta menebarkan aroma wangi sari bunganya. Ketika itulah aneka macam serangga akan datang dan berlomba untuk menghisap madunya. Orang yang lalu lalang pun akan mulai menghitung dan mereka-reka.
Inilah hikmah kelima untukmu. Perjuangan sucimu suatu saat akan memberikan hasil yang nyata, serta akan mengangkat derajatmu dengan penuh wibawa. Kalimat-kalimat yang digabungkan menjadi satu akan menjadi paragraf yang bermakna. Ia seumpama tanaman yang tengah berbuah dengan sangat lebatnya, serta menarik perhatian sesiapapun yang melihatnya. Ketika itulah para pedagang akan mulai datang untuk menawarkan harga. Orang yang lalu lalang pun semakin penasaran, ingin mengetahui rahasianya. Inilah hikmah keenam untukmu. Perjuangan sucimu pada saatnya akan membuatmu menjadi seorang raja pandita, menjadi manusia arif bijaksana, tempat mengadu dan bertanya banyak manusia. Paragraf demi paragraf yang disusun akan menjadi satu rangkaian cerita yang sempurna. Ia seumpama kisah sukses seorang petani yang mengolah dan menanami sebidang tanah dari awal hingga akhirnya. Kisah itu ditulis menjadi cerita dan legenda, dikaji dan dipelajari para ahli dan pujangga, serta diangkat dalam pentas drama serta pertunjukan lainnya. Inilah hikmah ketujuh untukmu. Perjuangan sucimu kelak akan dicatat dengan tinta emas sejarah peradaban umat manusia, serta segala renik-peniknya akan dikenang dan dijadikan teladan oleh generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, bangkitlah wahai anakku, sucikan dan murnikan kembali niat perjuanganmu, tegakkan dan teguhkan kembali tekad serta keyakinanmu, kokohkan dan kuatkan kembali ikhtiar serta kepasrahanmu. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.